Halo teman-temanku, ketemu lagi di David Vlog. Kali ini kita akan membahas kompetensi wawancara part yang kedua. Ini berisi soal-soal jawaban dan pembahasan tes ASN P3K pada tahun 2024 ini, terkhusus untuk operator layanan operasional tenaga teknis. Teman-temanku, kita langsung saja ke videonya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat buat teman-teman, dan juga bagikan kepada teman-teman yang akan melaksanakan ujian pada mulai hari Senin tanggal 2 Desember. Langsung saja teman-temanku, kita ke pembahasannya. Kompetensi wawancara part 2, soal jawaban dan pembahasan tes ASN P3K, kompetensi wawancara untuk tenaga teknis operator layanan operasional part yang kedua. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Nomor 11 ya, kemarin untuk kompetensi wawancara kita sudah buat 10 soal, ini kita lanjut ke soal yang ke-11. Setelah Anda berusaha mengikuti tes dan gagal berkali-kali, akhirnya Anda berhasil menjadi seorang P3K guru di daerah. Namun saat tanda tangan kontrak kerja, Anda baru mengetahui jika gaji yang akan diterima jauh lebih kecil jika dibandingkan gaji guru di sekolah swasta di daerah Anda. Sikap Anda adalah A. Memutuskan untuk mundur dan melamar pekerjaan sebagai guru di sekolah swasta saja. B. Mempertimbangkannya dan meminta saran dari rekan sejawat lain sebelum memutuskan apapun. Tetap mantap untuk bekerja sebagai ASN karena saya ingin mengabdi pada negara. D. Memilih bekerja sebagai ASN karena memiliki status sosial yang tinggi dan kelebihan finansial lain. E. Menggunakan kesempatan itu untuk menegosiasikan gaji saya karena saya punya pengalaman yang cukup. Untuk menjawab diberikan waktu kepada teman-teman. Jawabannya adalah C. Tetap mantap untuk bekerja sebagai ASN karena saya ingin mengabdi pada negara. Pembahasannya, memiliki semangat dan jiwa melayani publik adalah salah satu sikap yang harus dimiliki oleh ASN. Dengan demikian, berdasarkan situasi pada soal pilihan yang tepat adalah tetap mantap untuk bekerja sebagai ASN karena saya ingin mengabdi pada negara. Tanpa berlama-lama, kita lanjutkan ke soal yang ke-12. Saat sedang melakukan tugas dinas keluar kota, Anda dikabari oleh keluarga Anda jika Anda terjatuh dan tidak sadarkan. Jika ayah Anda terjatuh dan tidak sadarkan diri di ruang ICU, ibu Anda meminta Anda untuk segera datang dan menemani ayah Anda. Sikap Anda adalah A. Memutuskan untuk pulang dan menemui ayah saya karena keluarga adalah yang utama. B. Mengirimkan pesan pada ibu saya jika saya akan pulang setelah tugas dinas selesai. C. Tidak melakukan apapun dan melanjutkan tugas dinas sampai selesai karena sudah banyak kerabat yang menemani ayah saya. D. Mencari tahu kondisi ayah saya baru memutuskan akan pulang atau tidak. E. Meminta bantuan saudara saya yang lain untuk menjaga ayah saya sampai tugas dinas saya selesai. Waktu untuk menjawab. Jawabannya adalah B. Mengirimkan pesan pada ibu saya jika saya akan pulang setelah tugas dinas selesai. Untuk penjelasan dan pembahasannya, memiliki empati dan tanggung jawab dalam bekerja adalah sikap yang harus dimiliki oleh ASN. Jika Anda dihadapkan pada situasi pada soal, maka sikap yang tepat adalah mengirimkan pesan pada ibu saya jika saya akan pulang setelah tugas dinas selesai, untuk menunjukkan bahwa Anda peduli namun tetap mengutamakan tugas Anda sebagai ASN. Soal yang ke-13. Kerabat Anda adalah seorang petugas administrasi di kelurahan. Suatu hari, Anda melakukan pengurusan IMB di kelurahan. Setelah pengurusan izin tersebut selesai, kerabat Anda mendatangi Anda dan Anda tanpa Anda ketahui. Padahal sepengetahuan Anda, pengurusan surat izin tersebut tidak dipungut biaya. Sikap Anda adalah A. Menegurnya dan melaporkan perbuatannya pada bagian pelayanan administrasi. B. Tetap membayar karena merasa tidak enak sudah merepotkannya. C. Tetap membayarnya karena sudah menerima surat izin tersebut. D. Tetap membayarnya dan menyebarkan bukti gratifikasi tersebut ke sosial media. E. Menolaknya dan memarahinya di depan publik agar masyarakat waspada terhadap keberadaan praktik tersebut. Waktu untuk menjawab. Jawabannya adalah A. Menegurnya dan melaporkan perbuatannya pada bagian pelayanan administrasi. Untuk penjelasannya,
Mampu membedakan sesuatu yang benar dan salah serta berani jika benar adalah sikap integritas yang harus dimiliki ASN. Kita masuk ke kata kuncinya, sikap integritas. Jika Anda dihadapkan dalam situasi pada soal, maka sikap yang tepat adalah menegurnya dan melaporkan perbuatannya pada bagian pelayanan. Kita lanjutkan ke soal yang ke-14. Anda dikenal sebagai seorang ASN yang rajin dan semangat dalam bekerja. Saat Anda tiba di kantor paling pagi, biasanya Anda akan A. Duduk-duduk di ruang pelayanan sambil membaca koran. B. Masuk ke ruang kerja dan menulis rencana kerja hari ini. C. Masuk ke ruang kerja dan meneliti kembali kerjaan yang sudah diselesaikan. D. Masuk ke ruang kerja dan meneruskan pekerjaan yang belum selesai kemarin. E. Bersantai di luar kantor sambil mengobrol dengan satpam atau petugas kebersihan yang sedang bekerja. Waktu untuk menjawab. Jawabannya adalah B. Masuk ke ruang kerja dan menulis rencana kerja hari ini. Untuk penjelasannya, memiliki kemampuan manajemen yang baik dan profesional dalam bekerja adalah sikap yang harus dimiliki ASN. Jika Anda dihadapkan dalam situasi pada soal, maka sikap yang tepat adalah masuk ke ruang kerja dan menulis rencana kerja hari ini yang menunjukkan kemampuan Anda untuk menginstansi dan siap bekerja dalam kondisi apapun. Ini adalah pilihan yang paling tepat, yakni B. Masuk ke ruang kerja dan menulis rencana kerja hari ini. Kita lanjutkan ke nomor yang ke-15. Keluarga dan rekan Anda mengenal Anda sebagai seorang yang A. Senang mendengarkan keluh kesah orang lain. B. Sulit mengungkapkan keinginan terdalam diri saya. C. Senang menyibukkan diri sendiri. D. Merasa sungkan untuk meminta bantuan orang lain. E. Tidak ragu-ragu menceritakan masalah yang saya alami. Waktu untuk menjawab. Jawabannya adalah A. Senang mendengarkan keluh kesah orang lain. Penjelasannya, memiliki jiwa sosial dan toleransi terhadap orang lain adalah sikap yang harus dikembangkan seorang ASN. Di antara pilihan jawaban yang menunjukkan sikap berorientasi pada orang lain adalah senang mendengarkan keluh kesah orang lain. Kata kuncinya adalah jiwa sosial dan toleransi. Kita lanjutkan ke soal yang ke-16. Jika Anda diminta mengerjakan beberapa tugas sekaligus, biasanya Anda akan A. Merasa sulit untuk berkonsentrasi karena menentukan tugas mana yang lebih penting adalah hal yang sulit. B. Memilih satu tugas yang paling cepat dikerjakan dan menyelesaikan sisanya secara bergantian. C. Mengambil jeda pada setiap tugas agar tidak terlalu bosan saat bekerja. D. Melakukan semua tugas bersamaan dalam satu waktu. E. Mencari tugas lain yang lebih penting untuk dikerjakan karena tugas lain sama pentingnya. Diberi kesempatan untuk menjawab. Jawabannya adalah B. Memilih satu tugas yang paling cepat dikerjakan dan menyelesaikan sisanya secara bergantian. Untuk pembahasannya, kemampuan untuk mengerjakan tugas secara mandiri dan tuntas adalah sikap yang harus dimiliki ASN. Selain itu, kemampuan untuk menginstansi tugas diperlukan agar tugas selesai sesuai deadline. Jika Anda dihadapkan dalam situasi pada soal, maka sikap yang tepat adalah memilih satu tugas yang paling cepat dikerjakan dan menyelesaikan sisanya secara bergantian. Jadi di sini adalah kata kuncinya mandiri dan tuntas. Nah, dengan memilih pekerjaan yang paling cepat dikerjakan, itu hitungannya sudah mandiri dan tuntas. Karena paling mudah dan paling cepat. Itu dulu yang kita utamakan. Lanjut ke soal yang ke-17. Ketika saya menjelaskan sesuatu hal kepada orang lain, hal yang terjadi adalah A. Orang memahami penjelasan saya dengan baik. B. Orang menjadi antusias dengan penjelasan saya. C. Kebanyakan orang meminta agar penjelasan tersebut diulang. D. Sebagian orang masih mempertanyakan penjelasan saya. E. Biasanya orang tidak bereaksi terhadap penjelasan saya. Diberi kesempatan untuk menjawab. Jawabannya adalah orang menjadi antusias dengan penjelasan saya. Kalau saya tadinya pikirannya adalah A. Orang memahami penjelasan saya dengan baik. Di sini kata kuncinya berarti antusias. Kita lihat coba penjelasannya bagaimana. Memiliki kemampuan komunikasi sosial yang baik harus dimiliki ASN sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, maka ASN dengan mudah menyampaikan pesan atau hal-hal yang sulit dengan cara yang sederhana atau lebih mudah dipahami sehingga bisa menimbulkan antusiasme pendengarnya. Nah, itu kata kuncinya berarti antusias ya. Nah, lanjut ke nomor 18. Menurut Anda seberapa penting menulis rencana kerja secara spesifik dan ada batas waktunya?
Jawabannya adalah A penting, B tidak penting, C kurang penting, D sangat penting, E tidak tahu. Ini pertanyaan yang sangat singkat. Kalau menurut saya sih jawabannya A. Menuliskan rencana kerja A. Coba kita lihat jawabannya. Benar sekali, jawabannya adalah A. Untuk penjelasannya, rencana kerja akan membuat Anda lebih fokus dan terarah saat menjalankan bisnis. Dengan begitu, tujuan Anda melakukan tugas kerja akan tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Tugas kerja Anda dapat selesai tepat waktu dengan hasil yang diharapkan. Kegunaan berikutnya dari rencana kerja yaitu untuk memberi prediksi masa depan tentang tugas kerja Anda. Meski demikian, fleksibilitas juga diperlukan agar kendala yang dihadapi bisa diselesaikan tanpa mengganggu ritme kerja saya. Ya, dengan membuat rencana kerja, kita bisa lebih fokus dan terarah. Artinya kita tidak bekerja lompat-lompat. Kita selesaikan dulu pekerjaan yang akan menjadi pekerjaan utama pada hari itu. Lanjut soal yang ke-19. Dalam proses pengambilan keputusan, A. Melontarkan gagasan yang memancing keterlibatan anggota. B. Mengambil alih proses pengambilan keputusan. C. Mengusahakan agar pendapat saya diterima. D. Menciptakan suasana agar orang berani mengungkapkan pendapatnya. E. Mempercayakan keputusan kepada kelompok. Ayo teman-teman dijawab. Untuk jawabannya adalah melontarkan gagasan yang memancing keterlibatan anggota. Untuk pembahasannya, sebagai seorang ASN Anda diharapkan memiliki keberanian untuk mengambil keputusan yang tepat dan kemampuan untuk menggerakkan orang lain. Jika Anda mengalami situasi pada soal, sikap yang paling tepat dan rasional adalah melontarkan gagasan yang memancing keterlibatan anggota. Ya, melontarkan gagasan yang memancing keterlibatan anggota itu adalah yang paling utama dan yang paling bisa kita ambil dalam proses pengambilan keputusan. Jangan mengambil keputusan sendiri atau memaksakan keputusan saya agar diterima atau mempercayakan keputusan kepada kelompok. Iya, memang hasilnya harus berdasarkan musyawarah, tapi kita harus bisa melontarkan gagasan agar anggota lainnya bisa berpendapat dan juga berani dalam memberikan usul atau pendapat. Yang nomor 20, jika suatu keputusan yang Anda ambil memberikan hasil yang buruk pada kinerja kelompok atau diri sendiri, maka Anda akan A. Menerima akibatnya meskipun dengan setengah menyesal. B. Menerima dengan lapang dada apapun akibatnya karena saya juga terlibat di dalam keputusan tersebut. C. Mencari-cari orang lain yang mungkin menyebabkan saya mengambil keputusan tersebut. D. Menyalahkan orang lain yang tidak berusaha menghalangi keputusan saya. E. Menyalahkan diri saya terus-menerus karena sudah membuat semua orang berada pada masa sulit. Kalau menurut saya, jawabannya adalah B. Menerima dengan lapang dada. Coba kita lihat. Betul sekali, menerima dengan lapang dada apapun akibatnya. Karena saya juga terlibat di dalam pengambilan keputusan tersebut. Untuk penjelasannya, berani bertanggung jawab adalah salah satu sikap yang harus dimiliki ASN. Dengan demikian, berdasarkan situasi pada soal pilihan cepat adalah menerima dengan lapang dada apapun akibatnya karena saya juga terlibat di dalamnya. Begitu teman-temanku untuk kompetensi wawancara part yang kedua ini. Jadi teman-teman, doa dan harapan kita bisa lulus seluruhnya ya di seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Terus untuk tenaga teknis, operator layanan operasional yang akan mulai dilaksanakan mulai tanggal 2 dan juga jadwal sepertinya seluruh area ataupun tempat ataupun kabupaten sudah dibagi jadwalnya. Persiapkan apa yang akan dipersiapkan. Nanti di konten berikutnya saya akan membagikan apa saja yang perlu kita persiapkan di saat akan menghadapi tes P3K di tempat masing-masing. Selamat berjuang teman-temanku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam.